Miss Cynthia. Dalam video kali ini kita akan belajar memahami besaran fisika dan satuannya dalam pengukuran. Bali dikenal sebagai Pulau Seribu Pura. Pura di Bali dibangun sejak adanya masyarakat Bali asli atau yang dikenal dengan masyarakat Bali Age. Tapi kalian tahu nggak sih, masyarakat Bali Age pada masa itu belum mengenal adanya satuan meter. Lalu, mereka mengukur bangunan pura pakai apa ya? Nah, ini yang menarik. Coba kalian bentangkan kedua tangan kalian seperti ini. Ukuran panjang tangan terlentang dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri disebut dengan satu depa. Dan masyarakat Bali Age menggunakan satu depa sebagai satuan panjang mereka. Wah, bisa ya bangunan pura itu terdiri padahal satu depa, masing-masing orang kan berbeda-beda. Nah, karena susah nyamain ukuran panjang suatu benda kalau memakai ukuran depa atau satuan lainnya yang berasal dari ukuran tubuh seseorang, maka lahirlah Satuan Internasional atau Satuan SI yang disepakati seluruh negara di dunia. Lalu, apa saja ya kira-kira satuannya? Yuk kita pelajari. Seiring dengan peradaban manusia yang mulai berkembang, mulai ada hubungan antar negara untuk saling bertukar informasi, jasa, dan perdagangan. Jadi, kita sangat membutuhkan keseragaman satuan. Akhirnya muncul gagasan untuk membuat satu jenis satuan untuk mengukur besaran-besaran dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Sekarang kita kenal dengan Satuan Internasional atau Satuan SI. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Besaran yang lebih dulu ditetapkan dalam Satuan SI adalah besaran-besaran dasar yang disebut dengan besaran pokok. Besaran pokok terdiri dari 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, adik-adik bisa lebih mengingatnya dengan singkatan kata jiwa SMP. J untuk jumlah zat dengan satuan mol, I intensitas cahaya dengan satuan kandela, W waktu dengan satuan sekon, A arus listrik dengan satuan ampere, S suhu dengan satuan Kelvin, M massa dengan satuan kilogram, dan yang terakhir P panjang dengan satuan meter. Tapi sebenarnya ada besaran-besaran lain yang biasa kalian ukur dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya luas kamar tidur kalian atau kelajuan kendaraan kalian. Nah, besaran-besaran selain ketujuh besaran pokok tadi kita sebut dengan besaran turunan. Karena besaran-besaran ini didapat dari beberapa satuan besaran pokok yang digabungkan. Oke, salah satu contoh dari besaran turunan adalah luas, di mana luas itu merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Karena rumus umum luas adalah panjang dikalikan lebar. Berarti, satuannya menjadi meter dikali meter, sama dengan meter kuadrat. Oke adik-adik, jadi di video kali ini kita sudah membahas tentang besaran dalam fisika. Mulai dari sejarah terbentuknya Satuan Internasional atau SI, yang dimana di dalamnya tersebut ada namanya besaran pokok. Dari besaran-besaran pokok tersebut, kita bisa memperoleh besaran turunan. Contoh dari besaran turunan adalah luas, di mana luas merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Oke adik-adik, sudah mengerti belum materi hari ini? Kalau masih bingung, kalian bisa mengulang materi dalam video ini. Selamat belajar, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya bersama saya Miss Cynthia. Fisika itu asik dan menyenangkan.